yakin adalah pokok dari harta agama, ibaratnya modal agama. Tetapi orang banyak yang belum paham apa itu yakin, ilmu yakin itu apa. Hanya dibahas ini oleh Imam Ghazali. Ilmu yakin yang dikehendaki tanda ulama akhirat adalah ilmu yakin menurut pandangan ulama fikih atau ulama ahli tasawuf dan mayoritas ulama, bukan ilmu yakin yang menurut pandangan ahli kalam atau ahli berdebat, ahli pemikir. Pertama, kemarin itu ada 4 keyakinan, ada 4 tingkatan keyakinan. Pertama syak, bimbang. Yang kedua zon. Sekarang yang ketiga adalah mendekati yakin. Mendekati yakin ini. Tapi ini bukan ilmu yakin yang dikehendaki, yang mau dijadikan ciri ulama akhirat. Ini baru pemikiran. Apa itu mendekati yakin? Asal itu antamil nafsu ila tasdiki bisain bihaitsu yaghlibu 'alaiha. Pemikiran yang mendekati yakin adalah ketika hati ini condong membenarkan satu perkara yang sudah menguasai keyakinannya, itu sudah menguasai hati. Walayah turbil bal ghairuhu, di hati itu tidak terbersit pemikiran lain. Misalnya seorang pengikut madhab Syafi'i, dia yakin madhab Syafi'i yang benar. Misalnya pengikut madhab Hambali meyakini Hambali yang benar. Pengikut madhab Maliki meyakini Maliki yang benar. Pengikut madhab Hanafi meyakini Hanafi yang benar. Misalnya tidak terpikir dalam pikirannya pengikut Imam Syafi'i kok mengikuti Hambali atau mengikuti Maliki atau mengikuti Hanafi, karena dia meyakini Syafi'i yang paling benar. Ini yaghlibu 'alaiha, keyakinan sudah menguasai hatinya, tidak terpikir untuk mengikuti madhab lain. Walau khatara bil bali ta'ban nafsu an qabulihi, andaikan di hati itu terbersit yang lain, mungkin lebih baik ikut madhab Hambali saja, lebih baik ikut madhab Maliki saja atau Hanafi saja. Andai kan di hati kok terbersit seperti itu, hati akan menolak. Tak banau saat kau nggak mau menerima, enggak, saya sudah fanatik Syafi'i misalnya. Walakin laisa dzalika ma'a ma'rifati muhaqqaqatin, tetapi sebenarnya orang tersebut itu meyakini bahwa misalnya pengikut saya meyakini ya Syafi'i itu yang paling benar. Itu dia tidak tahu secara tahqiq terperinci, nggak tahu. Idlau ahsana sahibu hadzal maqami at-ta'ammu al-isra ila tashkiki wa tajwizi ittasat nausul tajwiz. Karena kalau orang tersebut itu mau berpikir, ta'amul itu berangan-angan, mau mendengarkan masukan dari yang lain. Misalnya yang Imam Syafi'i kok bisa yakin paling benar, dia itu kan muridnya Imam Maliki, misalnya begitu. Dia kan muridnya Imam Malik, kok bisa yakin muridnya lebih pintar dari Malik. Kalau memang kamu meyakini murid lebih pintar dari guru adalah yang benar, harusnya Hambali yang benar, dong dia ini muridnya Syafi'i misalnya. Namanya taskik ini, di keraguan, dikasih keraguan dia. Kalau dia mau berangan-angan begitu misalnya, semuanya ini masih kalah semua dengan Hanafi, karena dia yang paling awal, yang pertama kali, yang paling tua. Harusnya Hanafi yang paling benar misalnya. Ini taskik namanya. Maka dia nanti ittasat nafsuhu, kalau sudah seperti itu, jadi pikirannya terbuka, hatinya terbuka. Litadis, ya berarti mungkin Syafi'i itu paling benar, tapi mungkin kebenaran ada di madhab Malik, mungkin kebenaran ada di madhab Hambali, mungkin kebenaran ada di madhab Hanafi. Namanya ittasat nafsuhu litajwis.
Wa hadza yusamma i'tiqadan muqariban lil yaqin. Ini namanya keyakinan seperti ini, dia sudah yakin Syafi'i paling benar. Ini masih keyakinan yang mendekati yakin, belum yakin 100% berarti, karena masih ada kadang pengaruh pemikiran lain, ada orang mempengaruhi, akhirnya dia agak berkurang keyakinan, namanya kan i'tiqad muqariban lil yakin, masih mendekati yakin. Kalau kemarin syak itu 50% misalnya, dzan itu 75%, maka ini ya 90% ke atas lah ini. Tapi masih ada berapa persen sisa keraguan. Wa huwa i'tiqadul awam fis syar'iyyati kulliha. Ini adalah keyakinan orang awam dalam masa syariat, semuanya ini orang awam masih seperti ini kebanyakan. Rasikha fi nufusihim bimujarradis sama'i. Karena dia punya keyakinan seperti itu di hatinya, tertancap keyakinan seperti itu kan, dia itu ilmunya hanya sebatas mujarradis sama, mendengar. Dia dengar dari ustadznya, dari gurunya. Kebetulan karena dia lahir di lingkungan Syafi'i, hanya dia yakin Syafi'i. Kalau dia lahir, misalnya dia lahir di lingkungan Maliki, dia akan ikut Maliki. Daerah Maghrib, daerah Maroko, daerah negara Afrika Barat, itu banyak yang Maliki. Misalnya dia lahir di daerah India, daerah Pakistan, Turki, lingkungannya Hanafi, dia akan ikut Hanafi. Orang awam kan begitu, dia ikutnya karena sebatas dengar-dengar, mendengar di lingkungannya, dari guru-gurunya dia ngaji pertama kali. Atau dia hidup di daerah Madhab Ahmad seperti Hijaz, nah, dia akan yakin Ahmad, karena keyakinan itu, karena itu timbulnya rosihab, menancap di hatinya, di musuh itu bimujarrati sama, dia hanya dengar-dengar saja, dia belum mendalami semuanya. Misalnya kalau orang sudah alim, dia akan melihat bagaimana sih istidlalnya Hanafi, cara mencari mengistimbat hukum cara Hanafi, mengistimbat hukum cara Maliki, mengistimbat hukum cara Syafi'i, mengistimbat hukum cara Imam Ahmad, mengistimbat hukum misalnya. Jadi dia tidak hanya dengar-dengar, beda dengan orang yang hanya dengar-dengar. Hatta anna kulla firqatin tasihku bisihati madhabiha wa isabati imamiha wa madbu'iha. Sampai mereka ini karena sudah yakin itu, setiap golongan ini dia akan berpedoman bahwa madhabnya yang paling sah, paling benar, imamnya yang paling benar, isabati imamnya, dan dia yang dia ikuti. Kalau orang Syafi'i ya yang dia ikuti Imam Nawawi, misalnya Imam Ibnu Hajar, Imam Rafi'i, Imam Ghazali, Imam Haromen misalnya. Ini madbu namanya. Walau dzukira li hadim imkanu khata imamihi nafaran qabli. Kalau ada orang menyebutkan, wah Syafi'i itu salah misalnya, mungkin salah Syafi'i itu, dia nggak akan menerima. Enggak, yang paling benar itu Syafi'i. Ini namanya keyakinan mendekati i'tiqad yang mendekati keyakinan. Ini nomor 3. Contoh. Nomor 4, Arabi'u al-ma'rifatul haqiqiyatul hasilatu bitariqil burhani. Yang keempat ini adalah pengetahuan, keilmuan yang sudah hakiki, yang hasil dengan jalan dalil, burhan, mencari dalil. Kenapa saya yakin Syafi'i kok benar? Ya karena saya teliti cara mengistimbat dalilnya, ini paling benar itu Imam Syafi'i, misalnya begitu. Kalau tadi kan cuma dengar-dengar, kenapa kamu yakin Syafi'i benar? Ya saya dapat dari guru saya, dari lingkungan saya. Nah kalau ini sudah di atasnya lagi nih, dia sudah paham istidlal, pengambilan dalilnya dia sudah paham. Alladzi la yusyakku fihi wa yatasarru asyakku fihi.
sudah nggak ada lagi keraguan. Misalnya ada pengaruh-pengaruh, enggak, saya sudah paham semua kok cara Syafi'i mengambil dalil, cara Ahmad mengambil dalil, cara Imam Malik mengambil dalil, cara Abu Hanifah mengambil dalil. Dan saya yakin yang paling benar cara mengambil dalil istidlal ini Imam Syafi'i, la yusaku fihi. Wala yutasarru asyaku fihi, sudah nggak bisa digambarkan lagi kebimbangannya. Fa'idam tan'a wujudu syaki wa imkanuhu yusama yakinan inda haula. Kalau sudah tertolak, sudah nggak mungkin lagi ada kebimbangan, ini namanya yakin menurut haula kemarin itu, ulama ahli kalam atau ulama ahli nadhar, pendebat, ahli pemikiran. Ini baru yakin menurut kita 100% sudah bisa diganggu. Ini keyakinan yang menurut ulama ahli kalam atau ulama pemikir kemarin. Wa misaluhu annahu idza qila al-aqil hal fil wujudi syai'un huwa qadim. Contoh ini ilmu kalam, kalau itu ilmu tauhid. Sekarang tentang keyakinan tauhid. Kalau ditanyakan kepada orang punya akal, apakah di alam wujud sekarang ini, di dunia ini ada sesuatu yang qadim? Qadim itu sesuatu yang enggak punya permulaan. Kalau hadis itu sesuatu yang baru, ada permulaan. Misalnya manusia itu kan ada bayi, berarti ada permulaan. Sebelum ada bayi dia nggak wujud, namanya hadis. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang punya akal ditanya, apakah di dunia ini ada sesuatu yang nggak ada permulaan, namanya qadim. Allah kan sifatnya qadim, Allah itu nggak butuh permulaan. Fala yumkinuhu atasdiqu bil badiyah, nggak mungkin orang langsung percaya, wah pasti ada, qadim itu pasti ada. Pertama kali dia ditanya, orang punya akal pertama kali balik misalnya ditanya, apakah di alam dunia ini ada sesuatu yang qadim, nggak ada permulaan? Nggak mungkin langsung membenarkan. Kenapa nggak mungkin? Li'annal qadima ghairu mahsusin, sesuatu yang qadim nggak bisa diindra. Dia nggak harus berpikir, itu harus dipikir dulu. La kasyamsi wal qamar, nggak seperti matahari. Kalau matahari dia lihat, oh ini matahari memang ada kok. Kalau ada orang mengingkari matahari, nggak mungkin dong matahari bisa diindra, bisa dilihat. Rembulan bulan bisa terlihat, bisa dirasakan panasnya. Ini namanya mahsus, terindra. Tapi kalau ditanya perkara qadim nggak bisa diindra, harus berpikir itu. Fa innahu yasduqu biwujudihi ma bil khissi. Kalau matahari bulan bisa dilihat, orang langsung percaya. Wa isa al ilmu biwujudi syai'in qadimin awwaliyan dururiyan mislal ilmi bi annal isnain aksar minal wahid. Kalau tentang ilmu keyakinan adanya sesuatu yang qadim, azali atau awali. Azali itu ya awal, azali itu nggak ada permulaan. Sesuatu yang dulu, Allah itu sifatnya azali, qadim, dulu tanpa permulaan. Itu tidak sama keyakinan seperti itu seperti keyakinan orang bahwa dua itu lebih banyak dari satu. Matematika, dua ini lebih banyak dari satu. Nah, itu nggak sama dengan keyakinan orang suruh berpikir bahwa dunia ini, kalau orang atas kan nggak percaya, orang komunis, orang PKI nggak percaya. Semua dunia ini baru semua, nggak ada yang qadim, itu nggak ada. Makanya mereka nggak percaya Tuhan karena nggak masuk akal menurut mereka. Loh kita kok percaya? Loh kita percaya itu nggak langsung percaya, harus ngaji dulu, ngaji tauhid dulu. Misalnya begini penggambarannya ini. Bal mislul ilmi bi anna hudutsa hadisin bila sababin muhalun. Sekarang diajak berpikir, alam ini ada tanpa sebab itu mustahil. Misalnya ada bayi, bayi itu kan ada karena orang tuanya menikah. Nggak mungkin kalau tidak ada pernikahan, perkawinan dua makhluk
beda jenis laki-laki perempuan kok tiba-tiba ada bayi muncul, secara akal muhal itu, mustahil. Harus ada sebab, pasti ada sebab. Adanya bayi pasti karena ada orang tuanya. Bayi ini perkara yang hadis, yang baru. Fa inna ada aidan daruriyun. Ini sudah semua pasti paham, itu nggak perlu dipikir, orang yakin seperti itu. Yang namanya perkara baru pasti butuh sebab. Fahaqqa gharizatul aqli an tatawaqqa anit tasdiki biwujudil qadimi ala tariqil irtijali wal badihah. Maka sudah jelas akal orang yang mendalam, akal orang yang dalam itu dia tidak akan langsung membenarkan bahwa harus ada al-qadim, tapi dia harus berpikir seperti itu. Kok harus langsung percaya? Nggak mungkin. Irtijal dia langsung nggak mungkin. Beda kalau tadi itu matahari langsung percaya. Kalau bayi pasti punya ayah, punya ibu. Nggak mungkin lahir dari batu misalnya, itu muhal, tanpa sebab itu muhal misalnya. Tapi nggak mungkin berpikir seperti itu adanya al-qadim langsung, nggak mungkin. Harus berpikir dulu. Kalau tauhid itu memberi gambaran, alam ini adalah perkara yang baru, manusia, dunia ini, binatang, pohon, batu, semuanya perkara yang baru, karena sebelumnya tidak ada, sekarang ada. Berarti harus ada yang mengadakan, harus ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan itu? Harus beda dengan sesuatu yang baru, namanya pencipta. Nggak mungkin pencipta sama dengan yang diciptakan, nggak mungkin. Berarti butuh muhdis. Tauhid begitu, butuh ada yang membuat baru. Siapa muhdis itu? Ya Allah, pencipta alam ini. Allah itu berarti nggak sama dengan hadis, dia sifatnya al-qadim, sifatnya dahulu tanpa awal. Qadim itu ini namanya tidak mungkin dengan jalan irtijal wal badihah. Paham? Mau tekan di wajah coba. Tekan kono kan. Macane. Wis urung titik jangan wis. Oh alam. Ya, kalau orang Badui itu, orang Badui mikir adanya Allah ini cuma mikir adanya kotoran unta, pasti ada unta. Nggak mungkin kotoran unta kok datang sendiri. Begitupun dunia ini, pasti ada yang menciptakan. Nggak mungkin jalan sendiri, nggak mungkin, mustahil. Butuh sesuatu yang mengadakan, yaitu al-qadim. Allah maha al-qadim. Kalau kata Imam Syafi'i, nggak mungkin ada pohon murbei. Pohon murbei itu yang dimakan ulat sutra. Pohon murbei dimakan oleh kambing, jadi kotoran, jadi susu. Dimakan oleh ulat sutra, jadi sutra. Sama pohonnya, beda yang makan, hasilnya beda. Nggak mungkin kok jalan sendiri, pasti ada yang merekayasa, yang membuat. Ya Allah, nggak mungkin jalan sendiri. Oh alam.